Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Raihan Abid Rahman dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Upaya Membangun Semangat Nasionalisme pada Era Globalisasi di Indonesia. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Kewarganegaraan. Di dalam membangun semangat nasionalisme di era globalisasi di Indonesia memiliki latar belakang masalah yang terjadi. Latar belakang masalahnya yaitu permasalahan nasionalisme di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi fokus perhatian para sejarawan yang peduli dengan eksistensi atau keberadaan negara Republik Indonesia. Menurut Prabowo pada tahun 1995 yang menyatakan sebagian generasi muda Indonesia saat ini mengalami erosi atau krisis nasionalisme. Menurut beliau, hal ini ditandai dengan sikap sebagian generasi muda yang kurang respon terhadap simbol-simbol kebangsaan seperti lagu Indonesia Raya maupun bendera merah putih. Pada era transisi politik pasca Orde Baru, tatkala berbagai kerusuhan atau konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah, banyak yang khawatir setidaknya cemas terhadap masa depan integrasi NKRI. Salah satu dampak negatif dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme pada kecintaan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, nasionalisme atau semangat kebangsaan merupakan suatu proyek bersama yang senantiasa harus diperjuangkan. Dengan demikian, perlu dianalisis sejauh mana perkembangan penanaman nilai-nilai nasionalisme dan upaya yang harus dilakukan oleh generasi muda dalam semangat nasionalisme Indonesia. Masalah-masalah yang terjadi tersebut harus diselesaikan dengan baik oleh generasi muda dalam mengupayakan nasionalisme Indonesia terhadap kecintaan bangsa Indonesia. Lalu, apa sih definisi dan pandangan nasionalisme? Definisi nasionalisme dalam studi semantik Guido Zernato pada tahun 44 berasal dari kata Latin natio, yaitu katanya nation, yang berakar pada kata naskor, yang artinya saya lahir. Nasionalisme dalam bangsa menunjukkan bahwa suatu bangsa memiliki identitas dan jati diri yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Istilah nasionalisme ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki dua pengertian, yaitu paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa secara potensial atau aktual bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Lalu bagaimana pandangan nasionalisme Indonesia di era globalisasi ini? Era globalisasi sekarang ini salah satu permasalahan yang sangat penting yang sedang dihadapi bangsa kita, yaitu memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme, khususnya di kalangan generasi muda. Secara umum, era globalisasi adalah prosesnya mengglobal atau mendunia. Nasionalisme di Indonesia semakin menurun dari waktu ke waktu. Hal ini berbanding terbalik dengan teknologi yang selalu berkembang. Teknologi memiliki pengaruh dan dampak yang positif dan negatif. Dalam menghadapi permasalahan nasionalisme, terlebih pada era globalisasi, perlu dilakukan sikap yang nyata, yaitu bagaimana perilaku esensi bangsa Indonesia terhadap membangun semangat nasionalisme.
Esensi nasionalisme Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme atau tentang faham kebangsaan bersumber dari sosio-kultural bangsa dan bumi Indonesia. Sekalipun akan mengalami interaksi dengan dunia luar di dalam era globalisasi, tetapi hakikatnya tidak boleh berubah. Ada 6 esensi dalam membangun nasionalisme. Yang pertama, yaitu terhadap nilai-nilai Pancasila. Pancasila secara intrinsik tidak akan berubah, apalagi hal itu memiliki nilai yang mendasar dan sebagai way of life bangsa Indonesia, serta sebagai dasar negara Republik Indonesia akan tetap dapat dipertahankan. Lalu, esensi kedua, yaitu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, akan tetapi menjadi kaidah utama mengatur segala kehidupan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut. Esensi yang ketiga yaitu cinta tanah air dan rela berkorban. Kita sebagai generasi muda haruslah mencintai tanah air kita. Haruslah rela berkorban untuk tanah air bangsa Indonesia. Maka dari itu rasa kebangsaan kita harus dilandasi oleh tekad dan semangat terus untuk berupaya mencintai tanah air Indonesia dengan segala isi yang terkandung di dalamnya sepanjang hayat kita. Lalu esensi yang keempat, yaitu rasa kesatuan dan persatuan. Pengaruh globalisasi sangat besar. Euforia reformasi telah membuat bangsa Indonesia hampir kehilangan arah dan tujuan. Ide-idenya upaya-upaya memisahkan diri dari NKRI oleh beberapa daerah. Kita sudah lihat beberapa daerah memiliki konflik terhadap daerah lainnya. Itulah yang mengikis esensi nasionalisme Indonesia, yang merusak semangat nasionalisme. Kita sebagai generasi muda haruslah menyatukan rasa kesatuan dan persatuan satu sama lain. Tidak ada konflik satu daerah ke daerah yang lain. Tidak ada konflik antara agama satu dengan agama yang lain. Tumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Lalu esensi yang kelima yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan menanamkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak menyangkut semua kepentingan dan mengarahkan pada cita-cita dan tujuan pembangunan nasional. Esensi yang terakhir, yang keenam, yaitu disiplin nasional. Apa sih disiplin nasional? Yaitu nasionalisme berakal pula pada budaya disiplin bangsa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadikan disiplin nasional sebagai faktor penunjang pembangunan nasional. Sebagai generasi muda, kita harus semangat dalam membangun nasionalisme. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang integralistik. Artinya apa? Artinya adalah tidak membeda-bedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan mengatasi segala keanekaragaman itu tetap diakui. Seperti semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya tidak membeda-bedakan antara ras, agama, suku, budaya, golongan, dan lain-lainnya. Tetapi harus mengakui keanekaragaman yang terjadi. Itulah salah satu upaya untuk membangun semangat nasionalisme di era globalisasi. Bagaimana merubah nilai dan sikap akibat menurunnya nasionalisme? Ada 3. Yang pertama,
di dalam pola hidup konsumtif. Di dalam hidup konsumtif, perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat sangat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Lalu yang kedua, ini berdasarkan sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi yang maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial yang dimana harus membutuhkan satu sama lainnya. Nah, yang ketiga, ini sangat mengikis nasionalisme kita di Indonesia, yaitu mengikuti hidup kebarat-baratan. Tidak salah kita mengikuti tren yang ada di luar, tetapi tidak semua budaya barat yang harus mengikis budaya Indonesia. Budaya Indonesia tidak boleh kalah dengan budaya yang ada di luar. Kita harus tetap mempertahankan demi meningkatkan nasionalisme kita, demi meningkatkan kecintaan tanah air budaya Indonesia. Zaman demi zaman, budaya yang negatif mulai menggeser budaya asli. Artinya apa? Artinya adalah budaya barat makin lama makin menggeser budaya lokal Indonesia. Hal ini terjadi karena kita sebagai penerus bangsa tidak bangga terhadap suatu milik bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda haruslah lebih mencintai produk lokal dibandingkan dengan produk luar. Kesimpulan dari materi ini adalah tumbuhkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Nilai-nilai nasionalisme mulai mengikis sehingga konflik sosial masih terjadi. Yang menjadi permasalahan bangsa, salah satu permasalahan penting yang kita hadapi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda, khususnya di era globalisasi, era yang penuh dengan modernisasi. Nasionalisme di Indonesia semakin menurun dari waktu ke waktu. Hal ini berbanding terbalik dengan teknologi yang selalu berkembang. Kita sebagai generasi muda memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Dan memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Ayo generasi muda lebih meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Mari kita sebagai masyarakat bersinergi dalam upaya peningkatan nasionalisme di kalangan generasi muda dengan dukungan pemerintah. Pemerintah harus mendukung sikap nasionalisme yang dilakukan oleh para masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melawan di era globalisasi. Saya ucapkan terima kasih terhadap sumber-sumber yang telah membantu dalam penyusunan presentasi ini. Akhir kata, apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, materi yang kurang lengkap atau tidak tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.